Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jena Lopianto, perwakilan dari kelompok 5, kelas 5E, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan sejarah kebudayaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya yang diampu oleh dosen Bapak Umar Yais, SPD MPD. Langsung saja ke pembahasan. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan manusia dan sejarah kebudayaan. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan 3 konten yang mencangkup dari materi manusia dan sejarah kebudayaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manusia itu sendiri. Apa sih manusia, siapa manusia, dan bagaimana itu manusia dalam kebudayaan. Kemudian disambung dengan pengertian kebudayaan. Dan yang terakhir adalah manusia dan kebudayaan. Baik, ini adalah konten yang akan saya bahas. Konten pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian manusia. Saya sudah mencari berbagai pengertian manusia menurut para ahli, dan saya menemukan 3 ahli yang mengemukakan pengertian dari manusia itu sendiri. Yang pertama adalah menurut Socrates. Dia mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk hidup berkaki 2 yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebar. Secara tidak langsung dia mengartikan pengertian ini berdasarkan fisik dari manusia itu sendiri, ciri gitu. Kemudian yang kedua adalah menurut Nicholas dan Sudiarja. Manusia itu bineka katanya, tetapi tunggal. Bineka karena terdiri dari jasmani dan rohani, akan tetapi tunggal atau satu karena jasmani dan rohani terdapat dalam satu jasad. Dan yang terakhir adalah menurut Omar Muhammad. Manusia adalah makhluk yang paling mulia karena dapat berpikir. Nah, manusia itu memiliki 3 dimensi, yaitu badan, akal, dan ruh. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk individu. Manusia yang merupakan bagian dan unit terkecil dari kehidupan sosial. Atau manusia sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Dan manusia juga merupakan kumpulan dari berbagai individu. Next, pengertian dari kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata budaya yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Definisi kebudayaan itu sendiri adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Namun, kebudayaan juga dapat kita nikmati dengan panca indera kita, seperti lagu, tari, dan bahasa merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang dapat kita rasakan. Adapun pengertian manusia dan kebudayaan, secara singkat saya dapat mendefinisikan bahwa manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Karena manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Nah, kebudayaan ini tidak diwariskan secara biologis,
melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar, dan kebudayaan tersebut diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Luasnya bidang kebudayaan menimbulkan adanya telahan mengenai apa sebenarnya isi dari kebudayaan itu. Pandangan para ahli tentang kebudayaan berbeda-beda, namun sama-sama memahami bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang terintegrasi. Di dunia sosiologi, manusia dengan kebudayaan dinilai sebagai dwi tunggal. Maksudnya, walaupun keduanya berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Ketika manusia menciptakan kebudayaan, dan kebudayaan itu tercipta oleh manusia. Nah, di sini ada contoh-contoh hubungan antara manusia dengan kebudayaan. Misalkan contoh nomor 1 adalah kebudayaan khusus atau dasar faktor kedaerahan. Khusus atas dasar faktor kedaerahan maksud saya. Contoh, adat istiadat. Adat istiadat dalam melamar di Lampung dan Minangkabau. Di Minangkabau biasanya pihak perempuan yang melamar, sedangkan di Lampung pihak laki-laki yang melamar. Dan kemudian adalah contoh kebudayaan dalam sisi lifestyle atau cara hidup di kota dan di desa yang berbeda. Contoh, perbedaan anak yang dibesarkan di kota dengan seorang anak yang dibesarkan di desa. Anak kota bersikap lebih terbuka dan berani untuk menonjolkan diri di antara teman-temannya, sedangkan seorang anak desa lebih mempunyai sikap percaya pada diri sendiri dan sikap menilai. Dan terakhir, kebudayaan khusus atas dasar atas dasar agama maksudnya. Adanya berbagai masalah di dalam suatu agama pun melahirkan kepribadian yang berbeda-beda di kalangan umatnya. Oleh karena itu, saya dapat menarik kesimpulan bahwa manusia dan sejarah kebudayaan itu adalah manusia menciptakan kebudayaan. Setelah kebudayaan tercipta, maka kebudayaan mengatur kehidupan manusia yang sesuai dengannya. Secara sederhana, hubungan antara manusia dengan kebudayaan ketika manusia sebagai perilaku kebudayaan, dan kebudayaan tersebut merupakan objek yang dilaksanakan sehari-hari oleh manusia dalam kehidupannya, mungkin sampai saat ini. Terima kasih. Saya rasa cukup sekian penjelasan singkat dari saya tentang materi manusia dan sejarah kebudayaan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata maupun dalam kurangnya penyampaian materi saya. Semoga materi yang telah dijelaskan tadi dapat menambah wawasan kepada khususnya saya dan teman-teman saya di kelas. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.